Nanti saya tahu ya, kan cuma 10 menit, kita bikin 10 menit seperti biasa. Kalau memang mau suka lanjut, boleh sedikit-sedikit. Dan sudah berkali ahli perjanjian lama, sebenarnya Anda, makanya kita usaha ke perjanjian baru. Khotbah terakhir, ada beberapa yang tak hadir, tentang minah dan talenta, perjanjian baru toh. Ini perjanjian baru. Ibrani 7 ayat 11. Itu catatan di handphone sana, ibu udah pakai di handphone. Oh, enggak ada. Ini. Bantu baca aja supaya waktu. Ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Nah, itu kata salah. Coba Ibrani 11 ayat 7. Kita buat baik. Ibrani 11 ayat 7. Oh, Ibrani 11. Coba. Ini tadi sudah baca. Ibrani 11 ayat 7. Ya. Kita memang nggak biasa pakai pointer, biar jauh supaya kita nggak distract dengan itu. Ibrani juga yang terputar tadi. Ibrani 11 ayat 7. Oke. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Haleluya. Orang mau belajar tentang iman daripada ini. Karena mau belajar Nuh, Tuhan ke perjanjian lama. Kembali lagi. Perjanjian lama. Orang buka Kejadian 6, orang buka itu cerita tentang Nuh, sudah orang tahu, orang baca bersama-sama saja. Kejadian 6 mulai ayat yang ke-5. Fokus. Di situ banyak. Oke. Yang begini saja. Oke. Oh, dia tetap mati-mati. Mau buka handphone atau handphone? Oke. Baca sama-sama Jo. Oke. Ayat yang ke-5 mulai, pelan-pelan saja. 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Terus lanjut. Ayat ke-9 kan? 9, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Elohim. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki
Sem, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Yahweh Elohim, dan Elohim penuh dengan dengan kekerasan. kekerasan. Elohim menilai bumi ini dan sudah rusak benar. Status manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Elohim kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan musnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu bokir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat ke bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Oke, sampai di sana. Segala yang bernafas, segala yang bernyawa akan binasa karena dosa. Ayat 6:18 Tuhan bilang begini, tetapi engkau. For siapa itu? Nuh. Kenapa Tuhan tidak kasih ini firman Palamek? Nuh be bapak masih hidup waktu itu. Metusalah masih hidup waktu itu. Atau orang-orang yang lain misalnya. Nuh be kakak adik misalnya, kalau ada kakak adik. Lamek be kakak adik. Metusalah be kakak adik be keponakan. Mengapa? Karena nanti itu bahtera menjadi bahtera Metusalah. Ini kan orang sebilang bahtera Nuh karena bahtera yang dibuat Nuh. Padahal ini bahteranya Tuhan. Iya, betul. Oke. Jadi mengapa Nuh? Karena cuma dia yang hidup benar di zaman itu. Karena cuma dia yang hidup benar. Ada tulis. Tapi ada baca, ada tulis juga yang dibaca semua jahat, termasuk apa? Ayat 12. Semua yang benar. Sungguh di ayat 12 Cuma coba. dia apa kasih kau? Ada? Suka-suka Tuhan. Karena apa? Suka-sukanya Tuhan. Karena Karunia Tuhan cuma bagi ya sepenuhnya. iya. Ayat yang keberapa itu tadi? 6 atau 7 atau 8 atau 9? 8. Ini semua manusia. Itu ayat 12. Apakah ini except Nuh? Atau ini betul-betul semua? Kalau except Nuh, berarti ini semua, nyata semua. Oke. Mengapa Nuh? Karena Nuh yang dapat kasih karunia. Ayat yang ke-9 sekarang. Yang sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa Nuh dapat kasih karunia? Hah? Oh, yang tadi ini ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Nuh dapat kasih karunia? Karena Yesus dari keturunan Nuh. Semua orang, ayat yang ke-12 ulang kalau jawaban itu. 12 ulang. Boleh tutup main. Semua jahat. Mana itu benar? Karena dia bergaul dengan Semua jahat. bergaul kan tidak harus baik saja. Bergaul. Iya, oke. Dia bergaul. Tuhan nggak bergaul orang jahat. Karena Yahweh sudah tentukan begitu. Bahwa dia itu bergaul
bukan bergaul jahat atau tidak, lepas dari jahat dan tidak dia bergaul. Oke, anggaplah dia bergaul dengan Tuhan. Tetapi mengapa dia terima kasih karunia? Kalau dia karena bergaul, berarti kasih karunia tergantung manusia. Sedangkan seulang-ulang di mimbar ini, hyper grace, kasih yang tanpa syarat, tanpa batas waktu. Kalau karena dia bergaul, berarti itu bukan kasih karunia. Kalau dua anak muda ini saling jatuh cinta karena ada balasan. Tapi kalau tidak ada balasan, ini kan tidak ada balasan. Karena apa? Nuh dapat kasih karunia. Baca ulang untuk ayat yang kita baca tadi. Ibrani tadi berapa? Ibrani berapa tadi? Oke, baca Ibrani 11. Baca paling akhir saja, ayat yang paling akhir. Bagian paling akhir di ayat. Bagian yang paling akhir. Karena iman Sesuai dengan imannya. dan karena iman itu ia ini tuh menghukum dunia dan ia Tentukan. untuk menerima Tentukan. kebenaran. Ketika dia tentukan untuk menerima kebenaran, dia dapat kasih karunia. Karena dia dapat kasih karunia, dia ke arah tadinya salah, sekarang arah tepat. Dia boleh hidup tak bersalah, dia boleh hidup benar, dia boleh bergaul dengan Tuhan. Dia tidak mungkin hidup benar, hidup bergaul dengan Tuhan tanpa bersalah kalau dia tidak dapat kasih karunia. Dia tidak mungkin dapat kasih karunia kalau dia tidak Tentukan. ditentukan. Bagian pertama selesai. Lanjut. Oke, kita menentu waktu baca lagi. Yang Tuhan suruh Pak Nuh adalah membuat bahtera. Ayat yang ke-14 mungkin. Ibrani. Kejadian 6 ayat yang ke-14. Enggak apa-apa juga di apa tadi? Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari mana ini sekarang? Oh boleh di interlinear saja. Kita pena peserta tambah ini kamu. Oke, bantu baca akan Jo. Kita kesulitan atau kita buka. Tapi akan. Ada boleh dapat? Ini ternyata lebih sulit dari yang saya bayangkan. Orang ketik sulit mana ini? Kejadian 6 ayat 14. Oke, Kejadian 6 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Jadi ini bahtera ini tutup akan dengan pakal dari luar dan dalam. Itu sama dengan dumpul akan atau pakai ter ya kan. Bahtera ini parawe cuma biasa saja. Bahtera itu karena dia bilang bahtera, otomatis bahtera besar. Bahasa aslinya sama dengan Musa dan tidur akan. Waktu dia kecil. Nah mungkin DP bahtera besar sekali. Ini bahtera sama. Jadi ya benda terapung di atas air. Dia dibungkus, ditutupi dengan pakal. Pakai lem atau lem kapal atau mungkin kalau auto dumpul. Supaya airnya tak masuk.
lem Filipin, lem di antar kayu, tetapi dari luar maupun dari dalam. Supaya apa? Supaya dia aman. Tetapi dalam bahasa Ibrani, makanya kita pakai dia begini, secara kita translate ke bahasa Indonesia dulu ini pakal ini. Kau tutupi dengan penutup. Tutupi itu rangka bahtera, tutupi dengan penutup. Kalau bahasa asli, kau kapar dengan koper. Kata koper, Bapak Ibu di sini pasti sudah tahu. Begini kalau sekarang, come to grab, nanti kita cover itu. Boleh? Ada semangatnya. Come to apa dan biaya hotel? Oh, nanti Pak Jen cover kata itu. Dapat gratis tuh orang. Kafe misalnya mau bikin tidur, bata mangkok orang, tong cover. Kau tutupi. Jadi kau kapar dengan koper. Koper itu jadi bahasa Prancis kok, bikin di Indonesia. Begitu. Sampul juga boleh. Asapul. Kapar. Kalau kipur tahu? Yom Kippur. Tahu kan? Sama. Kapar, kipur, koper, kaporet. Kalau kapar, dalam bahasa lain, di bahasa yang lain, ini sangat sulit kita membuka interlinear kalau semata. Nah, boleh Pak Jerry boleh nanti buka ya. Kata kapar itu tuh bahasa di Keluaran pendamaian. Kalau kata koper, kau tutupi dengan pakal, kau tutupi dengan penutup. Kata koper itu yang di bahasa Keluaran uang pendamaian. Kita pernah khotbah itu, kalau masih uang pendamaian. Kalau ada seseorang berbuat dosa, ada uang pendamaian. Ini uang pendamaian ini adalah angka untuk membayar sesuatu karena kesalahan. Oke, sebentar terangkan tuh ini. Kipur, apa tuh kipur? Hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Dari kapal, koper, kipur. Kalau ada kapir, Kapir kita belum tahu. orang kapir. Koperet tahu? Koper, kaperet, tidak salah. Susah dan pilih. Coverage. Jangkauan. Koper itu tutup pendamaian. Ada? Mercy seat. Kalau bahasa Inggris, mercy seat. Jadi sejak awal ketika pembuatan bahtera, bahasa perjanjian lama baru sotaru di perjanjian lama, bahkan sebelum Musa. Bindu, engkau kapar itu dengan koper. Lakukan pendamaian dengan sesuatu yang harus dibayar. Ada ayat yang biasa pastor atau orang semua baca, bahwa Tuhan Yesus telah membayar semua syarat dan ketentuan. Itulah koper. Proses pembayaran itu namanya kapar. Bagaimana cara membayar jumlah pembayar? Itulah koper. Tapi di bahasa Nu pakal. Tapi boleh buka, no? Nanti buka, no? Kalau ada, sama, boleh klik tuh kata koper kapar pendamaian kan? Wah, pendamaian. Koper tutup pendamaian. Siapa tutup pendamaian? Kalau di perjanjian lama ini tabut, tutup pendamaian. Disitulah imam besar bertemu dengan Sang Pencipta. Takut kita bilang ya salah itu. Sang Pencipta. Jadi ada dua kerub ditahu. Di perjanjian lama ada dua kerub, ada tutup pendamaian itu. Cover seat, cover seat.
Biar sisi. Nah, itulah yang di Roma 3 ayat 25 kalau tidak salah. Yesus adalah tutup perdamaian. Roma berapa itu ya? Roma 3 ayat 25. Tapi dia pakai bahasa lain juga situ. Apa perdamaian? Tapi itu tutup perdamaian itu yang dimaksud. Tetapi untuk memenuhi pengertian bahasa Indonesia itu sejak awal Nuh, pada saat Nuh, Yesus Tuhan merencanakan untuk orang yang akan diselamatkan, memang gambaran tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan pendamaian dengan harga yang lunas. Itu korban. Artinya apa? Kalau orang tidak pakai bahtera itu, tidak pakai kapal dengan koper, otomatis dia akan tidak bertahan lama, karena bahtera Nuh ada di atas air lebih dari 1 tahun dengan segala mata air di bumi keluar. Jadi bukan cuma DP model, memang pasti belum Om Kiki belum pernah lewati. Tapi orang saja yang manusia darat begini pergi di laut daripada Om Kiki takut. Apalagi saat itu dengan tidak pakai mesin, dengan harus ada kapal dengan kapal. Sehingga boleh disimpulkan di selanjutnya ayat yang ke-15 mungkin ada ukuran-ukuran yang dibuat. Kamu harus buat panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Itu tidak akan berguna bila tidak di-cover. Kalau bicara angka-angka di sini soal gematria kan, angka-angka kan? Gematria 300 apa, gematria 50 apa, gematria 30 apa. Situ ada kesetiaan, 50 adalah pemulihan, 30 di situ ada pelayanan. Orang Israel nanti umur 30 baru melayani. Angka-angka ini nggak akan berguna kalau tidak dikobar. Nggak ada guna. Orang lihat bangunan bahtera itu besar. Bangunan iman, kalau mau tarik sekarang, bangunan itu, iman itu besar. Bangunan tradisi pun itu besar. Bangunan Taurat itu besar. Tanpa pendamaian. Kesetiaan itu penting. Ketaatan penting. Pengabdian penting. Pemulihan itu penting. Tapi tidak akan berlaku tanpa pendamaian. Lanjut lagi. Kita buka di dalam Kejadian 8 ayat 13. Dalam tahun ke-6 Ratu Satu dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Sebelumnya ayat Tuhan Yesus, ayat yang dicatat ini, Tuhan berkata, maka teringatlah Tuhan akan bahtera itu. Itu di saat badai. Kenapa Tuhan dapat ingat ada bahtera? Apakah Tuhan berubah? Ada tanda yang Tuhan lihat dari surga. Bahtera itu cukup, oh kesian terpuduk. Cuma ini satu bumi air. Sebesar apapun tuh bahtera itu kecil. Kalau itu mau bilang begini mungkin Om Kiki jauh lebih tahu. Tetapi kalau di lautan, kapal yang pernah Om Kiki lihat paling besar, tetap kalau dia dari tinggi tetap kecil. Tetapi Tuhan ingat, karena di bagian atasnya kau buka, maka kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu.
bahasa asli kan. Apa tuh tutup bata itu? Boleh buka supaya itu koper itu tuh di pinggir. Pakai apa ya? Apa? Mixer. Mixer itu adalah penutup kemah Tuhan. Boleh buka ayat yang ada mixer? Search kata tudung. Buka Alkitab di bahasa Indonesia, search juga kata tudung. Ada ayat yang ada tudung? Oh iya. Kalau ada kata ayat ada tudung, Keluaran. Oke. Periksa dulu itu tudung itu apakah mixer? Oke, jadi itu sama mixer? Oke, coba baca. Karena tudung itu sama mixer yang ini ya, yang Anda baca tadi di 8 ayat 13. Oke, mixer. Baca apa tuh tudung? Baca. Dari kulit domba jantan yang diwarnai merah Dari kulit domba jantan yang diwarnai merah. Ini kapal Baktramu ditutupi, ada tudung dan tutupi dengan kulit. Ada korban di sana. Dapat kulit, potong dulu binatang, baru dapat kulit. Kemah orang Israel ada kulit, ada cover yang tutup, bahkan di kemah pakai warna merah. Warna merah sebanyak kali itu cerita. Warna darah ada tuh di tembok Yerikho tuh selendang merah. Ini menandakan ada tanda pengorbanan di sana. Sejak Baktramu tanda darah itu sudah dikatakan. Sehingga ketika kita dimeteraikan oleh darah Kristus di dalam goncangan dunia ini, lupa bego Tuhan teringat, ada Bapak ini, ada meterainya, ada Bapak ini, ada meterainya. Kalau Tuhan tetap protect orang karena ada tanda yang separuh sejak awal. Sehingga di akhir zaman ini orang akan berebut membuat bahtera. Mereka buat begini untuk selamat begini, selamat begini, selamat begini. Ketika akhirnya air bah itu datang, bisa saja di zaman itu ada perahu, bisa saja zaman itu ada don cepat-cepat bikin bahtera. Tetapi apakah mereka dapat bikin kapal koper di situ? Apa mereka dapat bikin mixer di situ untuk menahan hantaman dari ombak laut? Itu tidak mungkin. Berpuluh-puluh tahun Nuh membuat bahtera. Tuhan bilang bahwa Dia tidak akan akan menghukum dunia ini dengan cara yang sama. Ketika di akhir zaman nanti, ketika Tuhan menghukum dunia ini, orang akan meniru cara-cara yang menurut Tuhan mirip mungkin. Maka itu saya katakan tadi, seolah-olah seperti bahtera yang Nuh bikin. Di akhir zaman nanti orang akan meniru cara-cara seperti apa yang Yesus bikin. Tapi orang nggak pernah tahu
tertutup pengorbanan yang Tuhan kasih. Makanya sekarang banyak yang membesarkan angka 300 itu. Setia. Pulih. Gitu. Tuhan mengabdi, memberikan diri. Dorang lupa Yesus yang taruh di stiker, Yes, amin. materai, tanya, supaya orang layak untuk bergaul dengan Tuhan. Orang tidak akan dapat kebenaran kalau orang tidak ditentukan untuk menerima kebenaran. Amin. Betul. Itulah yang harus orang lakukan. Ini ayat yang terakhir di tahap yang kedua. Kalau mau lanjut, nanti bilang, tapi orang baca ayat yang 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Supaya kalau orang baca ulang coba sih. Kalau 2 Korintus 5 ayat 18 19. Baca sama-sama Jo? Ya. Oke, 2 3. Dan semuanya ini dari Theos yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu Stop dulu. kepada Mempercayakan pelayanan pendamaian. itu yang paling penting kita lakukan. Mempercayakan pelayanan pendamaian. Kapan? Yang mau bikin itu, gambaran yang mau bikin, yang ada di Keluaran, yang Musa bikin, itu yang Yesus bikin, torang melayani berdasarkan itu, dan itu yang torang sampaikan ke orang, bahwa torang selamat karena pendamaian yang Tuhan lakukan. Lanjut ayat selanjutnya. Sebab Theos mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Mempercayakan berita pendamaian itu tuh Injil, berita pendamaian. Di bahasa asli apa itu? Katalages itu tuh apa? Katalage kan apa itu? Bahasa berarti katalage. Kalau persamaan apa tuh bahasa Inggris? Apa persamaan bahasa Inggris? Susah. Hah? Apa itu arti kata lagi itu? Exchange equivalent. Exchanging equivalent. Pertukaran yang seimbang. Itu pernah kita tanya tadi di sini. Itu tuh berita pendamaian. Ada harusnya upah dari dosa harus ditukar dengan seimbang supaya ini habis. Upah dosa adalah maut. Seperti dulu, dia bilang masa akhir ada ayat di Matius atau di Injil, akhir zaman yang seperti sama Nuh. Sama juga dengan dulu, semua orang harusnya mati. Sekarang juga semua orang harusnya mati. Tetapi ada kata lagi, pertukaran yang seimbang untuk menutupi upah dosa. Upah dosa, kata upah dalam dosa ini seolah-olah orang anggap upah biasa-biasa. Kalau orang MC rupa tadi, Ibu Jane dapat sekian rupiah, apakah Ibu Jane boleh tolak itu 1 juta? Boleh, ya artinya ada kuasa untuk menolak setelah MC ini. MC, tolak. Boleh. Itulah yang menyebabkan orang kita boleh tolak tuh kasih karunia. Kita boleh tolak juga tuh upah dosa. Tetapi upah di sini adalah biaya ransum dari para militer di zaman itu. Orang militer di zaman itu cuma kasih doi makan atau kasih ransum untuk dia bekerja sebagai seorang prajurit. Dia cuma boleh mau makan. Artinya kalau dia nak makan, dia nak jadi militer, kan mati. Jadi ini upah ini melekat yang tidak bisa ditolak. Ketika
ketika orang berbuat dosa, upah dosa adalah maut. Maut ini tidak bisa ditolak. Seperti kasih karunia. Cuma boleh kasih karunia sebab bukan dari upah. Orang nggak bisa menolak upah dosa dengan apa yang orang upayakan. Orang upayakan ini supaya tolak tubuh. Ataupun ada kejahatan, sesuatu kejahatan atau dosa yang bisa diupayakan dilakukan untuk dapat menolak kasih karunia. Itu semua lekat. Ketika ada kebenaran, itu ada kasih karunia. Ketika ada dosa, itu ada maut. Nah, itu berita pendamaian yang dipercayakan kepada kami. Itu Paulus bilang. Itu juga yang harus Tuhan lakukan. Beritakanlah berita pendamaian itu. Bagian kedua selesai. Lanjut. Ini sudah lewat. Orang mau perjamuan? Masih boleh? Boleh. Oke. Lanjut. Kita sebenarnya ini mau ulang tuh, karena Pastor Jerry ulang-ulang. Apa bahasa Pastor Jerry kita mungkin lupa. Sejarah, ada bicara sejarah. Iman harus sejalan dengan sejarah atau bagaimana? Pak Jerry, tuh masalah sejarah. Lalu artinya orang tidak boleh nyenak mungkin ini kehidupan dalam Alkitab ini berbeda dengan sejarah yang orang ketahui. Ini yang ketiga cuma mungkin yang kita mau ulang, tapi memang sangat disayangkan slide memang nggak bisa. Kita harusnya buka kalender Yahudi kan, tapi secara cepat saja kita ulang. Di Israel ada tolong ulang tuh Paskah dan sebagainya, karena ini ada masih di minggu Paskah, masih di minggu ada perjamuan. Ada 3 kan, 3 orang Israel, Tuhan bilang 3 kali setahun orang Israel harus menghadap Tuhan. Pertama itu perayaan roti tidak beragi, oke? Kedua itu perayaan hari ke-50, perayaan 7 minggu, perayaan 7 minggu. Ketiga itu perayaan pondok daun. Nah, ini ada rekam ini kalau pas salah habis kita. Nah, perayaan roti tidak beragi itu adalah satu kelompok perayaan Paskah dan roti tidak beragi, karena ini mengingat keluarnya orang Israel dari tanah Mesir. Jadi tanggal 14 Nisan minggu lalu Om Jadi kasih 14 Nisan itu Paskah plus roti tidak beragi. Besoknya tanggal 15 sampai 21 Paskah selesai 14 Nisan. 15 sampai 21 itu adalah perayaan roti tidak beragi. Dan pertemuannya dilakukan pada 15 dan 21. Jadi perayaan Paskah itu perayaan 1 plus 7. Satunya 14, 7-nya 15 sampai 21. Pertemuannya dilakukan tanggal 14, 15 dan 21. Itulah sebabnya kita tarik di Perjanjian Baru. Yesus bilang ketika perjamuan di tanggal 14 Nisan, mereka harus perjamuan malam itu karena perjamuan merayakan hari itu perjamuan itu foto Tuhan Yesus yang viral itu karena merayakan hari raya roti tidak beragi. Ketika pengorbanan Paskah itu jam 3 sore hari berikutnya, tetapi karena orang Israel kalender mulai jam 6 sampai jam 6 sesudahnya itu masih tetap tanggal 14 Nisan. Sehingga pertemuan pada malam hari itu di awal adalah pertemuan hari raya roti tidak beragi.
Kalau Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, ini pertemuan terakhir. Dia bilang pada 12 murid. Nanti ada lagi pertemuan di rumah Bapa. Itulah sebabnya Yudas akan tidak selamat dia, tapi dia di sorga. Ya, karena kalau bilang selamat kita sesat, tapi dia di sorga bertemu dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang tidak akan apa, karena hukum Taurat berakhir di kayu salib. Pada tanggal 14 Nisan adalah pertemuan roti tidak beragi terakhir. 15 di kayu salib, 21 Tuhan Yesus masih di bumi atau belum? Atau sudah? 21 Nisan masih kan? Karena dia setelah dia bangkit 40 hari. 21 itu dia bangkit baru hari ke 4 kan? Atau 3 sudah? Pokoknya 21. Dia dia masih ada, tapi dia tidak melakukan lagi hari raya roti tidak beragi. Kalau dulu dia taat sekali Taurat, tetapi ketika dia genapi selesai. Oke. Itu tuh Paskah. Pak Jerry bilang minggu lalu Paskah secara perhitungan tahun berapa itu? April tanggal 7 setengah 7 April 2000 kata tahun 30. Kalau kalender ada lebih bagus tahun 30 karena bertepatan 14 Nisan hari Rabu. Oke. Kita ya. Oh bukan 30. Ada dua yang tepat hari Rabu 14 Nisan itu dari tahun 27 dan tahun 30. Oke. Tahun 27 dan tahun 30. Oke. Karena ada anggap ini pertanyaan ya, kita jawab sekalian. Yang ketika Yohanes membaptis Tuhan Yesus, yang berkuasa adalah Kaisar Tiberius. Boleh search Tiberius di Alkitab. Dia membaptis ketika Tiberius berkuasa pada tahun yang ke-15. Boleh search di Google, bukan Google, Tiberius berkuasa dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau ada, boleh ada kuota, supaya orang saya buktikan. 14 Masehi hingga 37 Masehi. Kalau dia tahun ke-15, ada tuh Tiberius pada tahun ke-15, itu Yohanes ketika dia mulai bekerja. Ada di Alkitab. Tiberius itu berkuasa tahun 14. Kalau dia ke tahun ke-15, berarti tahun bukan tambah 15. Tahun ke-15. Berarti tahun ke-28. 15, 14 nya hitung. 14, 15, 16, 17 sampai tahun ke-28. Itu tahun di mana Yesus dibaptis. Oke? Oke? Tahun ke-28. Tahun 28. Berarti berdasarkan ini Tuhan Yesus mati tahun 3 atau 4 tahun setelah dibaptis. Anggaplah 3, paling cepat. 28, 29, 30, 31. Oke. Ini sangat jauh dengan tahun 27. Tetapi mengapa 30 digunakan? Karena Tiberius ini nanti bertakhta tahun 14. Tetapi ketika ada perang, suatu perang dia menang, kaisar itu digelari apa? Pak Erik boleh bantu itu prinsip civil principal. Civil apa? Penduduk utama di bahasa Indonesia begitu. Ini Tiberius adalah co-prinsip
tadi? Sipil Sipil prinsipal. Co-prinsipal. Di tahun 12, Oktober 12, itu dimintakan oleh para bangsawan saat itu, sehingga Tiberius setelah itu dianggap memerintah. Kalau dia yang secara de facto dia memerintah September 2014 ketika Kaisar Agustus meninggal. Kaisar sebelumnya kan Agustus Tiberius baru Claudius. Nah, kalau dia mulai dari 12, tadi mulai dari 14, Yesus dibaptis 28. Kalau dia dari 12, Yesus dibaptis 26. Oke? Kalau 26 sangat itulah tidak dapat diterima tanggal tahun 27 sangat dekat. Oke. Bukti yang kedua itu di Galati 2 ayat 13 atau gimana? Nanti karena sangat terbatas ini. Paulus, ada suatu ketika Paulus menegur Petrus secara terang-terangan. Kita buka aja itu, akan pakai ayat. Dia di search Kefas, lihat di Galati, kalau boleh bantu. Galati 2 boleh Bapak Ibu Jo search di Galati, search Kefas. Paulus bilang kita tegur Pak ini Kefas. Ini teguran Paulus ke Petrus. Kefas itu Petrus ya. Itu pernah diulang-ulang oleh Pastor Jerry. Iya toh? Galatia 2:11. Ya? 11. Galatia 2:11. 2:11. Boleh baca. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena dia salah. Ini kesalahan ini itu karena Petrus takut. Dorang so berbagi tugas, Petrus di orang yang bersunat, Paulus tidak bersunat, dan dompet tugas. Akhirnya Petrus takut karena ketika datang orang tak bersunat atau bagaimana, Petrus takut. Sehingga Paulus tegur ini Petrus. Ini Paulus ini memang berani. Dia seseorang itu tuh Pak Jerry bilang sorong leher. Dan akhirnya keluarlah kalimat Petrus berdiri dan bilang tuh pemulihan pondok Daud. Kita pernah khotbah itu ya. Nah itu di Kisah Para Rasul. Di saat itu itu di Kisah Para Rasul. Kita sudah catat itu. Karena kita pikir mau pakai search di sini. Di saat itu berdekatan ketika Nabi Agabus. Kalau Agabus gampang mau cari. Cuma search Agabus dapat. Cuma 2 ayat itu Agabus. Nabi Agabus menubuatkan akan terjadi kelaparan. Sehingga di ayat yang di Galati itu ada satu ayat Paulus bilang begini, aku kembali ke Yerusalem karena sebuah pernyataan Tuhan, pernyataan Kristus. Bukan karena tidak ada di ayat. Itu sama dengan dia bilang bukan karena kelaparan. Ada sebuah ada tuh Agabus? Ada tuh Agabus? Ada Rasul 11 ayat 28. 28. Agabus bilang apa? Mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Ya, ini ditulis salah satu penulis di tahun 45 kalau tidak salah. Ini kejadian kelaparan. Nah, makanya dari kelaparan itu dapat tahun 45, 44 kurang lebih. Dan kejadian itu setelah beberapa waktu itu Herodes mati. Boleh buka di Kisah Para Rasul. Ini Herodes Agripa I. Ada tulis di Alkitab Agripa bukan? Ini Herodes Agripa I. Herodes Agripa I ini mati
tahun 44 itu yang dicatat di dalam sejarah. Waktu kaisarnya Claudius, tadi kan Tiberius, terus Yohanes, baru ini Claudius. Artinya itu kejadian ketika Petrus ditegur oleh Paulus dan ketika dorang bicara tentang Pondok Daud itu harus dipulihkan, itu kira-kira bersamaan dengan kematian Herodes Agripa I dan kepulangan Paulus ke Yerusalem dan kelaparan. Kelaparan dicatat, Agripa I meninggal dicatat tahun 44, dan itu orang baca sama-sama ini Galatia 1, Galatia 2 ayat 1. Coba. Kemudian dapat baca atau baca dulu? Ada? Boleh satu orang baca ya? Ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun membawa juga. Kenapa 14 tahun? Lewat 14 tahun. Itu adalah dari pertobatan Paulus, dia balik ke Yerusalem. Dia dari apa? Dia balik ke Yerusalem. Setelah 14 tahun. Artinya Paulus bertobat pada tahun kan 14 tahun. Kejadian yang membicarakan adalah ketika Herodes Agripa I meninggal, kelaparan, ketika Agabus bilang akan terjadi kelaparan di dunia. Jadi 44 kan Agripa mati. Kalau hitung saja di Agripa mati, kurang 14 tahun 30. Tahun 30 adalah di mana Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Beberapa waktu kemudian datang apa? Artinya di sekitar itu. Ketika orang kunci dengan dua pilihan 27 akan tak mungkin karena Yohanes Pembaptis yang tadi kita bilang, dan akan lebih dari 33 tahun. Tahun 33. Dan tak akan kurang dari tahun 28. Sehingga peluang di 27 Yesus lahir tahun sebelum Masehi. So ada kan kita sudah pernah bilang tuh lalu kan. Kalau tahun Ibrani itu tahun 5756 minus 5. Sehingga Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mati atau Tuhan Yesus naik ke surga kurang lebih 34 tahun. Dari tahun 5756, tahun 30 itu setara dengan 5790 tahun Ibrani, tahun 30 itu setara dengan itu. Itu yang menjadi karena seluruh dunia ini sampai saat ini bilang Tuhan Yesus mati umur 33 tahun atau 33 tahun setengah. Dan dari perhitungan saya, mungkin saya satu-satunya yang bilang Tuhan Yesus mati umur 34 tahun. Apakah ini cocok logi atau tidak? Sebagai referensi Bapak Ibu. Pernah tahu film The Passion of Jesus Christ? Jim Xavier. Dia kesaksian kan luar biasa. Tetapi yang diperbesar adalah dia ditawarkan film ini ketika berusia 33 tahun. Betul toh? Ada baca kan? Ada dengar kan? Tetapi film itu dibuat pada Oktober 2002. Mulai pembuatan produksi film itu dimuat pada Oktober 2002. Dia lahir September
Dia di usia 34. Sedikit menghibur saya. Karena cuma kita satu-satunya mungkin. Oke, lanjut. Apa kedua? Perayaan kedua adalah perayaan 7 minggu yang dihitung, maka orang Israel menggunakan hitungan Omer 1 sampai Omer 50 yang ketika Yesus bangkit itulah Omer 1. Omer hari pertama, Yesus bangkit merupakan berkas pertama yang ditunjukkan kepada orang Israel, kepada Yahweh. Yesus bilang ke Maria Magdalena, jangan sentuh. Itu waktu udah pagi. Jangan sentuh, karena aku belum menunjukkan diri, sama yang berkas menunjukkan diri ke sorga. Hari pertama itu, akhirnya Magdalena memeluk kaki Yesus, tersebut memeluk kaki Yesus. Pada evening hari itu, ada pertemuan yang paling top, salam damai sejahtera Irene bagimu. Nah, itu tuh Om coba Irene bagimu, maka Tuhan menghembuskan Roh Kudus. Itu hari pertama, Omer pertama, Yesus bangkit. Dia menunjukkan diri kepada Bapa. Sebelumnya dia menunjukkan diri kepada Maria Magdalena, tetapi murid-murid Yesus tidak pernah percaya. Bukan saja Thomas, semua murid-murid tidak percaya. 10 murid tidak lebih baik dari 11 apa yang ke-12. Karena memang mungkin pria ini sangat sakit hati pada perempuan atau bagaimana, kita tidak tahu. Sehingga dia tidak percaya. Tuhan tegur itu ada ayatnya. Omer pertama Yesus bangkit. Sehingga Yesus bangkit secara penanggalan pada tanggal minggu lalu. Sudah ceritakan. Dia kan mati tanggal 14. Hari Rabu. 17 Berarti dia bangkit pada 17. tanggal 17. 17. Aduh, kacamata. Turun buka ayat dulu. Kejadian 7 ayat 11. Nah, Kejadian 7 ayat 11. Ini balik ke cerita Nuh tadi. Sudah semua lampuannya ke sana, terus balik ke cerita Nuh. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, bulan yang ke 2 Tunggu. Salah. Ini kita mau kebangkitan ini, mau cari ini. Sorry. Kejadian 8 ayat 14. Pas di situ ada 17. Iya. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Balik ulang kedua. Ini bulan kedua di tahun itu, pada tanggal 27 bumi telah kering. Setelah kering, itulah selanjutnya Tuhan mulai melakukan perjanjian antara Tuhan dengan makhluk hidup. Sampai dia bilang, aku tidak akan memusnahkan bumi ini dengan air bah. Kutaruh busurku di awan. Oke? Tanggal 27 bulan 2 ini, itu setara dengan hari kenaikan Yesus Kristus. Omer 40. Kalau tadi 17 toh.
17 Bisa. Nisan. 18 bulan Nisan sampai tanggal berapa ya? 27 Bukan. berapa? Ini nggak ada. Orang nggak ada apa ini? Hah? Berarti sama. 30 hari? Oke. Bulan pertama itu. Jadi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putus. Sambung. Di sini kan tadi 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 40 hari. 40 hari. Yesus Naik. naik ke surga. Saat Yesus naik ke surga, dia bilang beberapa pesan kepada murid-muridnya. Ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas, Dan Yohanes. ada di Kisah Para Rasul. Matius dengan Markus, dia bilang pergilah menginjil. Lukas dengan Kisah Para Rasul, jadilah saksi. Itu studi inti. Oke? Apa di tanggal 27 bulan 2 ketika keluar, pada hari itu keluarlah Nuh dan penghuni Bahtera. Bumi kering. Ya, bumi kering udah keluar. Tuhan bilang begini, aku akan mengajarkan perjanjian dengan seluruh makhluk hidup, bahwa aku tidak akan mendatangkan hukuman atau membinasakan dengan air bah. Ini berlaku sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ada bukti? Buktinya Tuhan masih ada. Pelangi juga bukti. Iya. Pelangi bukti. Oke? Pelangi bukti. Sekarang orang baca di Matius 19 tadi. Salah satu yang Matius 28. Matius 28. Matius 28 ayat yang ke 18. Boleh baca? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Oke. Yesus secara terang-terangan mendeklar bahwa kepadaku Telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. dan di bumi. Apakah artinya atau konsekuensi hukum terhadap janji yang dilakukan oleh Yahweh, atau apa? Dia pakai kata Yahweh tadi. Bapa pencipta
atau Allah pencipta atau Yahweh di zaman Nuh sampai selama-lamanya. Apakah konsekuensi hukum dari sini? Apakah ini boleh disebut pelimpahan tugas, pelimpahan kuasa? Kalau Yesus hanya memegang kekuasaan seperti Yusuf. Yusuf memerintahi Mesir, dia berkuasa penuh atas Mesir kecuali Firaun. Apakah Yesus memegang itu? Dia memegang kuasa kecuali Bapa. Karena ini adalah, kalau dia kecuali Bapa, Yesus adalah Allah yang satu tingkat di bawah Bapa. Ada kan yang bilang gitu toh? Yesus satu tingkat di bawah Bapa, berarti segala kuasa ini tidak berlaku. Segala. Atau dia setara dengan Bapa. Tidak setara. Tidak setara. Atau dia tidak setara. Dia tidak setara. Maka ini pertanyaan. Kalau dia setara dengan Bapa, berarti keberlakuan perjanjian terhadap makhluk hidup di zaman Nuh tidak berlaku. Kan segala kuasa sebenarnya. Kalau setara ada dua. Ya, setara ada dua. Iya. Artinya dulu penguasanya adalah Bapa Pencipta. Ya. Ketika dia bilang di Matius 28 ayat 18, segala kuasa so diberikan. Ini kata diberikan. Berarti ada seseorang memberikan kepada dia, melimpahkan tugas atau menjadi pengganti, atau melimpahkan tugas sebagian di bawah tingkatan Bapa. Kalau di bawah tingkatan Bapa, berarti tidak segala kuasa. Atau orang yang percaya Yesus Kristus akan mati juga ketika penghukuman datang, karena yang hukum di satu tingkat lebih tinggi. Kalau dia setara, berarti ada masa kadaluarsanya. Artinya Bapa Pencipta tidak, atau boleh dikatakan berdusta ketika dia bilang sampai selama-lamanya. Kalau dia berdusta, berarti pelangi orang sudah lihat sekarang. Oke, sobat itu orang ini. Kalau dia berdusta, kalau dia di bawah Bapa, nggak mungkin segala kuasa. Kalau dia setara, berarti pelimpahan ada tengah waktu. Berarti kejadian ini cerita mati. Kecuali kalau orang belajar matematika, jika Bapa Y, Yesus X, kesimpulan akhir Y sama dengan X. Bukan. Kalau tuh pakai kata sama dengan, ada tuh pakai kata begini, bukan identik. Karena penguasa hanya satu, yang bertanda tangan waktu itu hanya satu. Artinya Bapa memang telah merancangkan ini sejak awal. Dia menggambarkan keadaan ketika Yesus Kristus datang, bahwa dialah penguasa ketika tanggal 27 bulan 2 di hidup ke-601 tahunnya Nuh. Dia berkata bahwa aku mengadakan perjanjian aku dengan makhluk yang ada di bumi, berlaku untuk selama-lamanya. Dan ketika beribu tahun yang kemudian di tanggal yang sama, Yesus bilang segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Bagi orang Israel, tahun akar katanya pengulangan. Kita pernah
pernah ditanya oleh Pak Erik di pertemuan kedua kafe ketika saya khotbah tentang kelahiran Yesus. Pak Erik bilang, kenapa kok sampai di Taurat? Karena memang tanggal-tanggal ini yang berlaku tanggal-tanggal. Tahun bagi orang Yahudi adalah pengulangan. Boleh baca di interlinear, ya. Di Alkitab, repeat. Dia hanya mengulang. Tahun ini mengulang lagi. Ini berlaku sampai saat ini. Sustenana. Cuma bonus. Itu terus bilang tuh pondok daun. Terakhir di pondok daun kita pernah sentil kan terlalu di hari raya tahun Yobel. Cuma mau bilang Tisri kan ya, Tisri tuh hari raya itu kelompok yang ketiga yang belum digenapi. Itu adalah Kalender sipil. ya. Ya. Hari rayanya belum digenapi. Oke. Tisri berarti permulaan. Di awal bulan pertama. Jadi kalau ada permulaan di tahun-tahun yang mendatang, saya yakin percaya firman Tuhan tetap digenapi. Tadi bilang begitu. Terus tahu tentang diam kan? Nah, ini cuma artinya gambaran tentang kehidupan Torah telah ditetapkan sejak awal. Ada yang kuliahnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ada yang tidak kuliah, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Orang bekerja dimanapun, itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Yang lain-lain, boleh kata sostingnya. Nah, orang mau perjamuan. Kalau ada pertanyaan yang sangat mendesak, kalau tidak ada, saya semua serahkan kepada Pastor J. Ada pertanyaan yang mendesak? Kalau orang pertanyaan lain boleh dipending, nanti didiskusi setelah kita. Oke, terima kasih. Haleluya. Ini kalau belajar material sama piktograf, nah itu lebih susah di sini. Ya. Ini saya sempat buka, cuma memang ini kabur karena dia bergeser. Kita punya itu tidak jadi, itu remote-nya tidak jadi, sudah ganti baterai tapi tidak jadi. Bagaimana? Apa dia kabur karena dia punya layar yang kabur? Mesti dilap dulu atau bagaimana? Fokus. Dia tidak bisa manual di situ sih. Atau di layar yang kabur. Ini proyek itu fokus. Layarnya yang mesti dibersihkan kali. Soalnya kita tidak pernah korek lagi jadi. Tahu nggak dia tahu? Dia punya itu yang agak bermasalah.